Dan malam ini saya akan melanjutkan materi 1 dan materi 2 yang berkaitan dengan support resisten. Sekarang posisi teman-teman sekarang sudah mulai paham cara bermain dengan menggunakan follow trend, dengan menggunakan posisi akumulasi candle, ya. Akumulasi candle atau kombinasi candle. Jadi dan juga sudah bisa memanfaatkan multi time frame. Sekarang kita masuk ke materi bagaimana memanfaatkan retracement. Teman-teman sudah mulai paham tentang memanfaatkan support dan resisten dinamis, ya, dan posisi breakout. Mungkin nanti akan ada kajian khusus syarat sahnya breakout, syarat sahnya breakout dan penunjang-penunjangnya yang bisa menjadikan satu itu mutlak untuk diletakkan breakout. Nanti ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara entry menggunakan retrace dan range harian, atau dengan menggunakan trend line. Langsung kita bahas 3 materi ini: retrace, range harian, dan trend line. Oke, saya akan masuk ke chart MT4-nya supaya mengkaji dulu yang namanya XAUUSD dulu, ya. Jadi kita fokus di XAUUSD karena ini adalah salah satu pair yang sangat ditakuti. Maka kalau sesuatu yang kita takuti itu bisa kita tundukkan terlebih dahulu, maka kita akan dengan mudah mengendalikan yang lainnya. Walaupun semuanya itu butuh pengorbanan. Ketika kita memindahkan pair, pasti kita harus menguji dulu untuk mencari karakteristik dari masing-masing pair yang akan kita hadapi. Jadi jangan meremehkan, walaupun teman-teman sudah lumayan mahir di XAUUSD, belum tentu teman-teman bertarung di pair lain itu mampu untuk melaksanakan atau istilahnya mengendalikan pair tersebut sebagai sarana kita menjadi profit yang lumintu atau profit konsisten, ya. Dalam hal ini kita akan membahas yang namanya retrace, ya. Retrace di sini ini yang biasanya berkaitan dari H4, ya. Dari H4 retrace ini perlu dikaji. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan retrace sebagai sarana entry, ya. Sebagai sarana entry, baik itu reversal maupun itu sebagai tanda melanjutkan. Kalau retrace itu sebagai posisi reversal, tentunya ada beberapa syarat juga. Tapi saya belum menuliskan secara detail, tapi saya gambarkan dulu, nanti pelan-pelan akan saya tuliskan syarat sahnya untuk terjadi reversal. Dan syarat sahnya untuk melakukan melanjutkan tren yang terjadi. Ini misalnya kita menghadapi pada hari ini tanggal 6 Juli. Kita pertama-tama kita mau lihat pre-retrace, itu melihat di posisi H4. Kita perhatikan di H4. Seandainya kita tidak menggunakan indikator seperti ini, ya, kita posisikan ini, indikatornya kita hilangkan. Tapi sebenarnya dari indikator ini pun nanti kita akan bahas juga, nanti di suatu saat di lain waktu kita akan bahas tentang penggunaan indikator yang sesungguhnya. Yang pertama-tama, kalau kita melihat dari H4, ya, kita besarkan terlebih dahulu. Ya. Kita garis pembatas kalau seandainya ini belum terjadi di posisi hari sebelumnya. Kita ini blok dulu. Kita blok dulu.
ini belum, anggap aja ini belum terjadi. Setelah teman-teman melihat H1, yang pertama-tama kemarin saya sampaikan dan sudah dipraktekkan, yang ikut kelas kemarin-kemarin, itu saya sedikit mengulang. Ya. Yang pertama itu adalah ketika kita melihat pasar, itu yang pertama dilakukan adalah melihat posisi D1 dulu. D1 hari kemarin, itu posisinya ditutup warna hijau. Ya. Secara otomatis, mindset kita adalah buyer itu sudah mulai nongol kekuatannya, sudah mulai ada kekuatannya. Apalagi didukung dengan 3 akumulasi ini, apa istilahnya, 3 hijau berjajar ke atas. Ini ditutup warna hijau. Maka setiap hari kita melakukan, yang pertama kali dilihat adalah D1-nya terlebih dahulu. Nah, setelah D1 kita lihat, baru kita kembali ke H1. Tentunya teman-teman sudah paham cara menggambar support resisten. Ya, support resisten dinamis. Oke, kita bikin support resisten dinamis. Karena ini berkaitan. Bukan materinya di belakang, tapi ini sangat berkaitan sekali. Setelah kita membuat support resisten dinamis begini, ini tidak perlu harus sama, tapi diperkirakan saja, kita ukur, diperkirakan, kira-kira ukurannya sama antara atas dan bawah. Ini adalah syarat sahnya breakout, itu seperti ini. Ini breakout sah. Karena apa? Saya katakan sah, kemarin waktu itu Mbak Yani pernah bertanya ke saya, Pak, kok breakout saya kadang-kadang di PHP. Syaratnya begini, ini dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 candle ini sudah berwarna hijau, kemudian ini ditutup H1, berarti H4-nya berwarna hijau. Ya, ini H4-nya berwarna hijau. H4-nya berwarna hijau. Nah, setelah hijau kita tinggal nunggu 1 candle lagi. Ya. Tinggal nunggu 1 candle lagi, terus kita ini breakout ke sini. Ini breakout-nya mutlak. Kenapa dikatakan breakout mutlak? Dalam posisi dia 1 tutupan H4 berwarna hijau. Ya. Kemudian dia dibentuk lagi H1-nya warna hijau. Ini disebutnya syarat sah mutlaknya breakout. Nah, ini sudah tidak ada tawaran lain kecuali buy. Ya. Tapi berbeda kasus kalau seandainya ini warna ada 3 candle, kemudian candle ketiga itu posisinya dia warna hijau, tetapi ada merahnya 2. Ini tidak dikatakan breakout karena masih H1-nya belum terbentuk. Nah, coba apa istilahnya pengetahuan kita buka secara lebar-lebar bahwa yang dinamakan breakout itu sama dengan akumulasi jumlah candle. Oke, ini syarat sahnya breakout. Kondisi seperti ini. Sekarang saya akan menyampaikan posisi retrace. Retrace itu saya yang melakukan loh. Retrace itu dilihat dari posisi kondisi H4. Ya, perhatikan. Ini kita lihat di hari pertamanya. Ya, hari pertama ini. Kita lihat di hari pertamanya. Ini hari pertama, kita lihat H4. Kalau H4 itu sudah terbentuk warna hijau seperti ini, support resisten dinamis itu langsung kita kembalikan ke H4, itu kelihatan, mutlak dia. Nah, kalau sudah mutlak seperti ini, ya, ini sudah tidak ada tawaran lain, kecuali buyer itu menguat. Nah, sekarang bagaimana Pak melihat reversalnya? Kita kecilkan. Nah, reversal ini terjadi pada posisi candle
seperti ini, atau candle yang terjadi perubahan arah waktu. Nah, area sellernya di mana? Area seller itu antara di sini. Ini area seller. Nah, area seller itu di sini. Ini kita lihat ini. Ini ada penurunan warna hijau dan ini di sini. Makanya tempat saya gambarkan kuning. Ini kuning batas tertinggi. Ya. Bagaimana ciri terjadi reversal yang pertama? Teman-teman cukup melihat dari posisi D1-nya saja. Kalau ini D1 ini warna merah, ya. Kalau ini D1 ditutup warna merah, nanti, ya. Ini kan posisi mau close candle H4 ini, 56 menit ya, 56. Tapi kalau ditutup warna hijau, teman-teman jangan melakukan sell panjang. Ya. Sekarang kita kembali ke time frame H1. Jadi ini kita sudah melihat ya, retrace-nya di sini. Nah, syarat sahnya retrace nanti saya kasih tahu nanti, mungkin teman-teman juga sudah paham mungkin ya. Dan nanti juga saya tambahin. Ini di posisi H1 kita lihat. Di H1, nah ini warnanya ini dihapus. Ini sudah warna merah kedua ini. Ini warna merah kedua ini bukan berarti mutlak seller itu menguat ya. Perhatikan. Karena apa? H4-nya ini masih warna hijau. Dan saya bisa mempraktekkan seandainya ditutup warna hijau, saya masih berani buy dulu. Karena saya sudah nyoba berkali-kali. Tetapi ingat, retrace ini terjadi kebetulan pas posisi ring harian kita. Kalau kita lihat dari sini. Ya. Ini sudah 3.246. Nah, teman-teman perhatikan ini, saya ketika gambar retrace tadi. Ini perhatikan. Pasti di area-area ini pasti akan terjadi reversal. Nah, syarat sahnya reversal, ya, syarat sah reversal. Ini ditutup warna merah. Kemudian candle ini yang pertama ini kan merah. Merah kedua ini bukan berarti mutlak sebagai reversal, tidak. Jadi kita tetap harus menunggu konfirmasi dari H4-nya. Orang lakon ya. Harus menunggu posisi H4-nya. Teman-teman ingat, pola permainan kita adalah pola permainan scalper. Ya, skala pendek. Ya. Jadi kita hanya memanfaatkan sifatnya yang kecil-kecil. Scalper itu bisa follow the trend dan juga bisa yang namanya hit and run atau menabrak kemudian lari atau melawan arus. Ya, ini. Jadi jangan teman-teman sekali-sekali ketika teman-teman melakukan sell di sini kemudian ditahan. Apalagi posisi H4-nya ini masih berwarna hijau. Mendingan diamankan dulu, kemudian setelah diamankan, baru nanti kita ambil napas, kita baca lagi, masuk lagi. Tapi kalau misalnya pas teman-teman di atas begini, kuat nahan, ya kan? Kuat nahan, ya kan, di H4-nya warnahan, terus kemudian dia muncul warna merah. Ini potensi seller sudah mulai menguat. Nah, nanti teman-teman bisa dibuktikan. Jadi kalau ini masih tutup warna hijau, di sini ada warna merah kedua. Teman-teman sell di sini pasti nyantol duluan. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi syarat sahnya reversal ini kan sudah ada. Dia di posisi penolakan di H4. Ini penolakan kuatnya ada di H4. Ini ada penolakan kuat. Penolakan kuat di sini itu bukan berarti terus ada penolakan ekor-ekor, tidak, tetapi ada muncul potensi